Halo teman-teman, ini hasil presentasi kami dari kelompok 14 mata kuliah Toksikologi Industri. Ada dengan anggota kelompok Anugrah Kia, Anandanda Pataka, Rika Rusroko, dan juga Tamariska Tude. Selamat menyaksikan. Halo, perkenalkan nama saya Tamariska Tude. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang definisi dari disposisi dan absorpsi. Yang pertama, definisi dari disposisi. Disposisi adalah istilah umum yang digunakan untuk merujuk toksikan ketika kontak dengan tubuh manusia. Dan di sini juga saya akan menjelaskan bagaimana terjadinya absorpsi itu sendiri. Kinetika adalah bagian dalam ilmu toksikologi yang mempelajari proses kinetika atau pergerakan toksikan di dalam tubuh manusia yang meliputi absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi atau biasa disingkat dengan ADME. Toksikodinamika ini adalah bagian ilmu dari toksikologi yang mempelajari bagaimana terjadinya efek atau perubahan dalam tubuh yang ditimbulkan oleh toksikan, termaksud proses biokimia dan fisiologik pada molekul dan jaringan target organ, seperti proses mengikat, mengaktifkan, atau menghambat reseptor. Yang pertama, disposisi. Disposisi adalah bahan kimia atau xenobiotik yang didefinisikan sebagai aksi gabungan dari absorpsi, distribusi, biotransformasi, dan eliminasi. Toksitas suatu bahan kimia tergantung pada dosisnya, di mana konsentrasi bahan kimia di lokasi aksinya atau site of action biasanya sebanding dengan dosisnya, tetapi dosisnya yang sama dari 2 atau lebih bahan kimia mungkin konsentrasinya akan sangat berbeda pada organ target tertentu karena adanya perbedaan disposisi bahan kimia. Yang berikut, jika fraksi yang diserap atau laju penyerapan rendah, maka bahan kimia mungkin tidak akan mencapai konsentrasi yang cukup tinggi untuk menyebabkan toksitas di lokasi itu. Di dalam tubuh, bahan kimia mungkin akan didistribusikan juga di jaringan selain organ target, sehingga akan menurunkan toksitas. Biotransformasi bahan kimia ini dapat mengakibatkan pembentukan metabolit yang kurang toksik atau yang lebih toksik. Selain itu, semakin cepat suatu bahan kimia dieliminasikan dari suatu organisme, maka akan semakin rendah konsentrasi bahan kimia pada jaringan target. Berikut adalah absorpsi. Absorpsi adalah suatu proses transfer toksikan atau xenobiotika melalui atau melewati sistem sel, organ tubuh hingga ke dalam darah atau sistem sirkulasi limfatik. Tempat utama terjadinya absorpsi adalah saluran pencernaan, paru-paru, dan juga kulit. Namun, absorpsi juga dapat terjadi melalui tempat lain seperti subkutis, peritoneum, atau otot. Profesional ekspekimentalis dan medis membedakan antara pemberian obat atau xenobiotik melalui administrasi parenteral dan enteral. Administrasi enteral ini mencakup semua rute yang berkaitan dengan saluran pencernaan, yaitu ada sublingual, oral, dan rektal. Sedangkan administrasi parental mencakup semua rute lain, yaitu intravenous, intraperitoneal, intramuskular, subcutaneus, dan lain-lain. Kemudahan suatu zat diabsorpsi kemudian ke dalam tubuh dapat berbeda-beda tergantung dari beberapa faktor, seperti yang pertama ada faktor mekanisme pajanan ke target sistem organ, yang kedua konsentrasi zat, yang ketiga sifat fisik dan kimia zat tersebut. Contohnya seperti serbuk DDT sulit diabsorpsi melalui kulit, namun jika tertelan oleh presentasi absorpsinya, dia akan menjadi tinggi. Proses absorpsi ini sangat berkaitan erat dengan sistem organ manusia. Tubuh manusia tersusun atas substansi kimia yang merupakan unit penyusun semua zat atau bahan yang ada dalam organ, yaitu oksigen, protein, dan sebagainya. Satuan kecil dalam tubuh manusia adalah sel yang tersusun atas substansi kimia, yaitu hepatosit, neuron, dan sebagainya.
Kumpulan sel yang sama bentuknya dan juga fungsinya ini kemudian membentuk suatu jaringan, yaitu jaringan epitel, jaringan konektif, jaringan otot, dan juga jaringan syaraf. Sekelompok jaringan yang tersusun secara tepat sehingga dapat bekerja sama melakukan fungsi yang spesifik dinamakan dengan organ, yaitu ada organ hati, otak, dan lain-lain. Sekumpulan organ ini memiliki kontribusi terhadap suatu fungsi tubuh yang spesifik, disebut dengan sistem organ. Misalnya ada sistem organ pencernaan, sistem organ syaraf, dan sebagainya. Hingga akhirnya terbentuk suatu organisme yang tersusun dari kumpulan-kumpulan sistem organ ini. Dalam kaitannya dengan proses absorpsi, khususnya absorpsi toksikan, bagian sel yang berperan penting adalah membran sel. Proses absorpsi ini terjadi pada bagian membran sel. Membran sel ini tersusun rapat dengan molekul fosfolipid yang diselingi oleh berbagai macam molekul protein dan kolesterol. Membran sel merupakan lapisan terluar dari sel yang berfungsi untuk memisahkan sel dengan materi-materi di luar sel. Membran sel ini akan membantu sel agar mempertahankan bagian dalam sel serta mengontrol senyawa yang keluar dan masuk ke dalam sel. Mudah atau tidaknya suatu toksikan ini terabsorpsi ke dalam tubuh tergantung dari sifat permeabilitas membran. Permeabilitas membran ini merupakan suatu kumpulan membran untuk mengukur lalu lintas zat kimia melalui membran. Nah, di sini ada 3 jenis permeabilitas, yaitu yang pertama ada permeabel. Suatu membran dikatakan permeabel apabila pori-pori membrannya besar sehingga molekul berukuran besar maupun kecil dapat melintasinya. Yang kedua ada semipermeabel. Di sini suatu membran dikatakan semipermeabel jika pori-pori membran itu kecil sehingga hanya molekul yang berukuran kecil yang dapat melintasinya. Yang ketiga ada non-permeabel, yaitu suatu membran yang dikatakan non-permeabel apabila tidak ada lubang di dalamnya sehingga tidak ada molekul yang dapat melintasinya. Demikian yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Dalam transport pasif merupakan pergerakan zat terlarut karena adanya gradien konsentrasi, yaitu dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah, sehingga transportasi ini tidak memerlukan energi. Transport pasif berupa difusi, osmosis, dan difusi terfasilitasi. Difusi adalah pergerakan ion dan molekul dari daerah berkonsentrasi tinggi ke daerah berkonsentrasi rendah. Zat yang terlarut dalam lemak akan berdifusi langsung melalui lapisan ganda fosfolipid. Osmosis sendiri adalah difusi air dari daerah berkonsentrasi zat terlarut yang lebih rendah ke daerah berkonsentrasi zat terlarut yang lebih tinggi dengan melintasi membran semipermeabel. Dengan kata lain, osmosis juga dapat dikatakan sebagai pergerakan air dari daerah yang memiliki konsentrasi air lebih tinggi ke daerah dengan konsentrasi air lebih rendah. Sedangkan pada difusi terfasilitasi, zat akan dibawa melintasi membran sel oleh protein integral. Setiap pembawa pada membran sel bersifat spesifik, yaitu berikatan hanya dengan satu zat spesifik. Transport aktif sendiri adalah transportasi zat ke dalam atau keluar sel dengan menggunakan energi, yaitu ATP. Energi dibutuhkan karena perpindahan zat yang terjadi berlawanan dengan gradien konsentrasi. Perpindahan partikel yang terlalu besar ke dalam sel melalui membran terjadi melalui mekanisme pinositosis atau fagositosis. Partikel akan ditelan oleh ekstensi sitoplasma yang akan membungkus partikel tersebut. Sebagian besar bahan kimia melintasi membran dengan mekanisme difusi. Contohnya adalah penyerapan solvent melalui kulit dan penyerapan etanol pada saluran pencernaan. Tempat utama terjadinya absorpsi adalah saluran pencernaan, paru-paru, dan juga kulit. Namun absorpsi juga dapat terjadi melalui tempat lain seperti subkutis, peritoneum, atau otot. Absorpsi melalui saluran pencernaan, banyak bahan kimia dapat masuk ke saluran pencernaan melalui makanan dan minuman atau sebagai obat serta jenis bahan kimia lainnya.
Penyerapan dapat terjadi di sepanjang saluran pencernaan. Lambung merupakan tempat penyerapan yang paling signifikan, terutama untuk asam lemah yang bersifat difusibel atau nanoset dan lipid solubel. Absorpsi melalui sistem pernapasan. Sistem pernapasan memiliki berbagai struktur, mulai dari hidung, faring, bronkus, paru-paru, bronkiolus, hingga alveolus. Paru-paru merupakan organ tempat terjadinya pertukaran oksigen dengan karbon dioksida melalui difusi membran pada pulmo dan jaringan tubuh. Alveolus sendiri adalah unit fungsional terkecil di bagian paru-paru yang merupakan tempat utama terjadinya proses absorpsi. Difusi oksigen dan karbon dioksida dalam tubuh terjadi karena adanya perbedaan tekanan pada kedua macam gas tersebut, yaitu gas berdifusi dari yang bertekanan tinggi ke rendah. Pertukaran gas tersebut dapat bersifat eksternal maupun juga internal. Respirasi sendiri adalah mekanisme absorpsi melalui membran kapiler pulmonal. Pada peristiwa ini, terjadi pertukaran gas antara udara dalam alveoli dan udara dari dalam darah. Mekanisme difusi pada respirasi eksternal adalah sebagai berikut. Yang pertama, difusi oksigen dari udara ke darah terjadi karena tekanan oksigen pada alveoli tinggi dan tekanan oksigen pada kapiler-kapiler pulmonalis rendah. Yang kedua, difusi karbon dioksida dari darah ke udara terjadi karena tekanan karbon dioksida pada alveoli rendah dan tekanan karbon dioksida pada kapiler pulmonalis itu tinggi. Sedangkan respirasi internal adalah pertukaran gas yang terdapat di dalam kapiler pembuluh darah dan gas dalam jaringan atau sel. Mekanisme difusi pada respirasi internal adalah sebagai berikut. Yang pertama, difusi oksigen dari darah ke cairan jaringan atau sel terjadi ketika tekanan oksigen dalam kapiler-kapiler sistematik tinggi dan tekanan oksigen dalam cairan jaringan atau sel itu rendah. Yang kedua, difusi karbon dioksida dari cairan jaringan atau sel ke darah terjadi ketika tekanan karbon dioksida pada kapiler sistemik rendah dan tekanan karbon dioksida pada cairan jaringan sel itu tinggi. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Terima kasih.
Sekian dari hasil presentasi kami. Terima kasih.